Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Emilianawati dari SD 18A1 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan membahas materi tentang tes subjektif. Tes subjektif secara ontologis merupakan salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian kata-kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Tes subjektif juga dapat disebut sebagai tes dengan menggunakan pertanyaan terbuka, di mana dalam tes tersebut siswa diharuskan menjawab sesuai pengetahuan yang dimilikinya. Tes subjektif, tes yang umumnya berbentuk uraian atau esai. Ciri-ciri pertanyaan tes subjektif, yang pertama, uraian, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, dan simpulkan. Waktu pengerjaan tes subjektif yaitu 90-120 menit untuk 5-10 soal. Macam-macam tes subjektif. Yang pertama yaitu tes uraian terbatas. Yang kedua, tes uraian bebas. Nah, yang pertama, tes uraian terbatas merupakan bentuk tes uraian yang memberi batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal. Batasan-batasannya meliputi konteks jawaban yang diinginkan, jumlah butir jawaban yang dikerjakan, keluasan jawaban uraian, dan luas jawaban yang diminta. Uraian terbatas harus disebutkan berapa yang harus dijawab, jadi anak tidak boleh menjawab kurang atau lebih dari yang diperintahkan. Nah, contohnya, sebutkan 5 tarian tradisional Indonesia. Kedua, yaitu tes uraian bebas. Tes uraian bebas yaitu bentuk tes yang memberi kebebasan kepada peserta tes untuk menjawab soal dengan cara dan sistematikanya sendiri. Peserta tes bebas mengemukakan pendapatnya sesuai kemampuannya. Contohnya, jelaskan alasan mengapa sistem ekonomi yang dianut suatu negara berbeda-beda. Jadi, di sini jelaskan alasan. Nah, alasan ini bisa menggunakan pendapat kita sendiri yang sudah dimiliki oleh kita, materi yang sudah dimiliki kita dan dikembangkan oleh kita. Jadi kita bebas mengemukakan pendapat kita untuk menjawab soal. Adapun petunjuk penyusunan tes subjektif yaitu yang pertama, hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok yang diteskan. Jadi soal tes harus meliputi ide pokok yang diteskan hari itu juga. Yang kedua, soal tidak boleh mengambil kalimat yang disalin langsung dari buku. Jadi soal tidak semuanya harus disalin. Jadi harus ada yang diubah sedikit-sedikit. Yang ketiga yaitu pada waktu menyusun, soal-soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Yang keempat, diusahakan pertanyaannya bervariasi antara mengapa, jelaskan, bagaimana, agar dapat mengetahui seberapa jauh penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Jadi semisalkan soal itu ada 5. Nah, dari 5 soal ini tidak boleh mengapa semua, tapi harus bervariasi. Ada yang jelaskan, ada yang bagaimana, ada yang mengapa. Nah, yang kelima, soal harus mudah dipahami agar peserta tes tidak kebingungan akan soal tes tersebut. Yang keenam, hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk ini, pertanyaan tidak boleh umum, tapi harus spesifik. Nah, tes subjektif ini mempunyai kelemahan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya.
kelebihannya mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya sendiri serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang kedua yaitu dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapatnya dengan gaya dan bahasanya sendiri pastinya. Yang keempat, mudah disiapkan dan disusun oleh yang pembuat tes. Yang kelima, yaitu tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Nah, yang kedua yaitu kekurangan dari tes subjektif. Yang pertama, waktu pengoresiannya itu lama karena tidak boleh diwakili oleh orang. Karena jika diwakili akan kebingungan jawaban yang benarnya seperti apa. Nah, yang kedua yaitu kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang ketiga, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. Jadi lebih sulit karena setiap individual kan beda-beda ya jawabannya, dan kita harus benar-benar memilih mana yang benar, mana yang di angka samar-samar benar, seperti itu. Nah, itulah materi tes subjektif yang dibahas oleh saya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi ini ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.